Shalom saudara sekalian, puji Tuhan jika kita telah memasuki tahun 2021. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan 23. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, dalam kehidupan kita, mungkin kita seringkali diberikan nasihat untuk melupakan masa lalu kita. Ketika kita sedang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan susah, dan dalam keadaan sedih, maka memang nasihat itu menjadi benar, bahwa ayo lupakan masa lalu, tatap masa depan, dan kita melangkah bersama-sama. Demikian juga halnya dengan kita, saudara sekalian. Kita telah melewati tahun 2020. Kita mungkin masih ingat awal Maret ketika diumumkan orang yang terkena pertama kali virus corona, maka sejak saat itu pemerintah memberlakukan PSBB total. Walaupun bertahap, tetapi tetap aja judulnya total ya pada waktu itu. Semua bisnis, semua pekerjaan terdampak sangat luar biasa. Terutama bagi kita yang mungkin yang berbisnis ya, itu sangat amat terdampak. Kita melewati masa-masa yang sangat suram sekali ketika masa 2020 ini. Dan mungkin sampai memasuki tahun 2021 ini, dampak itu pun masih kita rasakan. Saudara, bangsa Israel juga mengalami hal yang sama. Dia mengatakan sangat luar biasa. Akan ipuh dan racun itu. Dengan ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Jadi pengkhotbah itu mengingat masa-masa di mana dia sangat sengsara. Bahkan itu seperti ipuh dan racun. Saudara, ipuh dan racun memang sama ya saudara. Bahwa ipuh itu adalah pohon yang getahnya beracun. Dan racun. Jadi bisa kebayang double racun. Jadi kehidupan si pengkhotbah ini mengingat masa lalu yang sangat beracun. Boleh dikatakan yang sangat pahit. Dia tetap ingat. Dia tidak melupakannya, saudara sekalian. Ini cukup aneh bagi saya. Padahal yang tadi saya bilang, kita seringkali dinasihatin untuk melupakan masa lalu. Tetapi pengkhotbah malah mengingatnya. Hal-hal yang pahit, hal-hal yang sengsara diingatkan oleh pengkhotbah. Maksudnya kenapa sampai dia berkata demikian, sampai dia mengingatkan bangsa Israel untuk mengingat masa lalu mereka. Nah, ketika mereka mengingat masa lalu, maka mereka paham, mereka amat sangat membutuhkan masa depan. Maka di ayat selanjutnya dikatakan demikian, di ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi saudara, di ayat 21, dia sudah bicara tentang future, masa depan. Di ayat 19 dan 20, dia berbicara pas, masa lalu. Tetapi di ayat 21, dia menekankan tentang masa depan. Dari mana kita bisa melihat masa depan dengan satu pengharapan yang luar biasa, ketika kita mengingat masa lalu yang sangat sengsara itu. Maka kita bisa berpijak kembali untuk mengingat, untuk menatap masa depan di depan kita. Apa masa depannya, kata pengkhotbah? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Jadi pengkhotbah memahami bahwa rahmat Tuhan, kasih Tuhan, tak pernah akan habis-habisnya. Walaupun seolah-olah di masa yang lalu habis. Yang tersedia adalah racun dan juga jiwa yang sangat tertekan. Ketika pengkhotbah mengalami hal itu, dia pikir kasih setia Tuhan habis. Tetapi dia kembali berefleksi tentang masa lalu dia menatap masa depan, yang ditatap adalah kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Saudara, ini sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Apakah sampai detik ini kita meyakini bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan? Bahkan dilanjutkan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, artinya renew, ada seperti
refill yang tidak pernah habis-habisnya. Itulah kasih setia Tuhan. Nah, bagi pengkhotbah, masa lalu itu memang diingat sama dia untuk melihat kasih Tuhan yang sangat besar di masa depan. Dan refill selalu baru setiap pagi. Saudara sekalian, menjadi pertanyaan penting bagi kita pada saat ini adalah, apakah menapaki tahun 2021 ini, kita itu memiliki pengharapan yang sama dengan si pengkhotbah? Bahwa kita akan menemukan kasih setia Tuhan yang baru setiap hari. Untuk menuju ke sana, saudara sekalian, maka kita memang perlu mengingat masa lalu. Tahun 2020 mungkin banyak hal yang sudah kita lewatin. Banyak sengsara yang sudah kita lewatin. Banyak kekecewaan, banyak kesedihan, banyak kepahitan yang kita lewatkan di tahun 2020. Tetapi itu bukan menjadi kehidupan kita di tahun 2021. Kehidupan kita di tahun 2021 adalah menatap kasih setia Tuhan yang baru setiap pagi. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita fokuskan diri kita ke masa depan. Dan kita tetap melihat setiap hari kita bangun dari tidur bahwa refill setiap hari baru, setiap hari baru. Saudara, saya akan percaya saudara bahwa masa lalu kita mungkin memang sangat pahit, menyedihkan, dan lain sebagainya. Tetapi bagi pengkhotbah, masa depan itu jauh lebih besar. Besar kesetiaanmu Tuhan. Artinya sangat besar mengalahkan hal yang lain. Mari kita melangkah di tahun 2021 ini day by day dengan satu pemikiran bahwa kasih setia Tuhan tak habis-habisnya dan selalu baru setiap pagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.